Lah nek penggantine kurma sing sebanding. Masa Tuhan nggak menciptakan yang sebanding dengan kandungan kurma? Ya tetap ada lah. Nah, apa? Ya tergantung kamu hidup gimana. Ya di sini yang jelas di sini. Ya kan daun kelor itu superfood itu. Itu sama, sebanding. Sama. Nah, tapi kok bentuknya berbeda? Kalau kurma kata Ya kan kamu dari kalau bahannya. kurma kan Bahan. kata kamu nggak bisa diracik dulu. Apa ya? Ya, diracik. Nggak bisa diracik, nggak bisa digodok, kan langsung harus langsung tahu itu. Enggak, kata siapa? Rasulullah suka konsumsi air nabis. Air nabis, air NABEEZ, nabis. Apa kuwi? Air rendaman kurma. Jadi sore direndam, pagi diminum. Terus kan kurmane lak wis ledeng-ledeng ngono kae. Ditelan satu kali telan. Iku kuwi Rasulullah kuwi. Ono wae ya. Iya sejarah Pak Uni. Nek sing Zam-Zam, Apanya? sing sebanding Mbak Kan Zam-Zam. Mama udah bilang Rasulullah itu pernah suatu ketika itu 1 bulan full itu hanya mengkonsumsi kurma dan air zam-zam. Yang buat rendam itu ya air zam-zam toh. Iya toh kamu. Oh ya wis double-double njuran. Nek analogine Kalau di sini air apa kamu pengen tahu nggak? apa? Air kelapa. Wis Kamu pengen tahu air kelapa itu adalah air dengan elektrolit terbaik di dunia. elektrolit itu apa? Elektrolit itu yang mineral di dalam air. Mineral kan air itu kan ada yang kandungan mineralnya tinggi, ada yang enggak. Misalnya kamu diare kan terus apa? resikonya Berarti kan mineral itu dehidrasi. suatu unsur yang ada di dalam air. Air. Itu. Oh. Misalnya ada natrium, ada apa lagi gitulah. Ada seng, ada apa macam-macam dalam air. Beda air ya beda kandungan. Ya beda lah. Kok iso ya? Ya beda, makanya air zam-zam itu kan sampai bisa buat obat karena apa? Karena di situ juga selain mineralnya bagus. Nah, itu kan juga mengandung apa? Spiritual. Karena di sana kan ibaratkan mau sebosok-bosok wong ning Indonesia apa wong ning negara liya nek misalnya mangkat haji itu kan pasti ada mindset jika nek ning tanah suci nya ora itu batin warna-warna pemene elek. Soalnya ning ngono mesti kedadean karena kan di sana kan sumber energi tuh di sana. Ya makanya kan itu kalau udah energinya positif kan kayak banyak kayak makanan itu jadi positif apa tuh? Gitu tuh katanya kamu. Katanya kamu makan ada jiwanya. Nah, Ya ada. Setiap unsur makan tetap ada kandungan. Kalau Dokter Zaidul Akbar itu kalau di Indonesia kalau pas lagi puasa Ramadan itu bagus mengkonsumsi kurma dan air kelapa tinggal di blender jadi satu. Itu bagus banget. Itu detoks ginjal, hati, jantung. Ya pantesan ning ndi? Ning arep ora ono kelapa. Ya karena kan anaknya masak gitu. Iya, Di sana sudah cukup dengan zam-zam. Menciptakannya itu unik. Ning kene ora kudu nganggo iki diganti iki, ngono kuwi ta. Kajian semahal itu orang, ya makanya hanya orang-orang yang berilmu yang bisa mengambil pelajaran. Hanya orang berilmu, orang berakal yang menggunakan akal dan Mama dulu pernah atau pas yang puasa dulu Mama sampai kita bertahan 1 minggu ya? apa 2 minggu ya? sing nganggo 2 minggu ya? 2 minggu semuntah-muntah. Iya. Jadi sih boleh tapi ya kuwi dengan cara kita bersahabat dengan tumbuhan yang ada di sini. Enggak masalah Pak, yang penting itu makanannya itu tidak overcook, jadi tidak yang terlalu matang, terus cara memasaknya juga benar dengan minyak yang seperti apa ngono kan. Nah kata Zaidul Akbar itu nek misalnya wis kaya ngene iki misalnya gorengan itu sudah bukan makanan kata dia, itu sudah sampah yang kita makan. Pemuas nafsu tok berarti impactnya ke tubuh nggak ada sebenarnya, cuman buat kita kenyang habis itu udah nimbun racun. Gue nek secara ilmiah, nek secara spirit kan tidak ada sampah, tidak ada sesuatu di dunia yang menjadikan kita orang bahasanya ngono. Seburuk apapun di dunia itu akan menjadikan
sesuatu yang mulia di dalam tubuh kita jika menggunakan kesadaran. Ini spiritual seperti itu. Ya misalkan maem gorengan, kuwi ngerti gorengan kuwi unsurnya ono tepungnya, yang nggak tinggi kalori, jelantah dan lain-lain. Jadi nutrisinya kan minimalis. Tapi kalau misalnya kita memakan itu, ya usah alhamdulillah rezekine dino iki dan memakannya juga dengan porsi yang cukup, ya bakal jadi apik juga toh. Iya, makanya kan akhirnya kan nggak bisa sekalipun itu secara teori kesehatan ilmiah itu udah masuk klaster sampah, itu menjadi sesuatu yang baik karena apalagi kalau kita membelinya dari misalnya dari mbah-mbah yang butuh rezeki, kan itu kan sesuatu yang baik. Wis kesadaran mah ini. Yes, tapi kan itu tidak setiap hari dan tidak Ya setiap saat. enggak seperti itu. Lagi. Makanya itu Pak, ketika ya kan Rasulullah juga kan saking bijaksana nih toh, kenapa kok Ramadan 30 hari dalam setahun? Kan karena ya kui dalam 11 bulan itu tidak bisa menjamin kita bisa menahan dari yang seperti ini. Karena apa? Misalnya kan kita nggak mungkin di rumah terus, kadang mertamu dengan Allah disuguh, maksudnya anak ngegani mangan kan seperti itu. Dan kalau misalnya Ramadan kan akan sangat minimalis, ya nggak? Pasti sahur dan buka itu akan banyak-banyak di rumah kecuali bukber. Madang ki jarang endong nek pas kayak Ramadan. Lah itu dijadikan sarana untuk kita mendetoksifikasi racun di dalam tubuh sing wis kita jor-joran selama 11 bulan ngono lho Pak maksudnya. Kan saking gampang nek pas poso. Asline. Detoksifikasi kuwi. Detoksifikasi kuwi sama halnya seperti ini Rak. Ada 12 jam ya nek Indonesia ya. Tidak makan tuh 12 jam. Memperistirahatkan sel-sel dalam tubuh untuk tidak bekerja dalam artian penggilingan makanan. Apa itu yang disebut detoksifikasi? Yes, dan itu terjadi jam 11 malam sampai jam 2. Nah, berarti mau statement Mas Trio masuk jam 11 malam sampai jam 2. Ini, itu liver sedang ini kalau ilmiah mana ya. Jadi tubuh itu punya tupoksinya masing-masing. Tupoksi masing-masing itu ada sif-sifan. Nah, sif-sifan liver itu jam 11 sampai jam 2 malam. Itu nih ilmu teori ilmiah. Iya, makanya kenapa kita nggak boleh begadang. Kalau kita melewatkan jam 11 sampai jam 2 untuk nggak tidur, berarti dan itu berlangsung secara jangka panjang, itu tubuh tidak ada kesempatan untuk bersih-bersih. Jadi liver kui fungsinya untuk bersih-bersih. Di jam itu. Jam itu di Indonesia. Apanya? Di Indonesia tuh. Soalnya kan dunia kan tidak hanya Indonesia terserah, saja. yang penting itu kan siklusnya kita kan di sini jam 11 sampai jam 2. Ya di sana ya nanti tunggu jam 11 sampai jam 2. Model itu kan apa sih ya? Gue kayak kajiannya tekan atmosfer barang. Iya, jadi enggak bukan patokannya jam sini jam sana jam bukan. Ya jamnya itu. Patokannya jam 11 sampai jam 2, entah mau di belahan dunia manapun ya jam segitu. Ya kalau misalnya di Amerika dikatakan malam, kan berarti nama matahari nih. Dilala Indonesia siang. Karena Indonesia urung malam ya urung iso livernya bekerja, karena liver bekerja ketika malam di antara jam 11 sampai jam 2. Kondres. Anjir, gue tabrakan karo sing wong-wong sing seperti tirakat itu. Apanya? Kan itu dari luar hukum, kan kamu bilangnya ilmiah. Ya udah ilmiah aja, jangan kesana-sana. Masuk. Nah, kalau misalnya udah di luar hukum, jangan kan kok ibaratnya liver dia atur saat nafas aja udah dia yang menguasai semuanya, termasuk nafasnya dia kuasai. Tapi kalau kamu bicara tentang sistem metabolisme tubuh ya itu teori, nggak bisa dirubah. Anak orang tirakat ibaratkan dia dalam meleknya dia bersih sendiri, livernya kan bisa. Ya bisa. Ya udah dong, kalau kamu bisa nggak apa-apa. Berarti bener wi mau sing Mas Tri ngomong. Wis ono ya aku tau pada wis tau nonton kajian sing mengatakan bahasanya saka Jawa apa saka Sunda. Makan itu dulu itu biasaku. 1 hari 1 kali. Terus merono meneh koloni meneh. Itu yang pencari makanan itu 1 minggu sekali karena keadaan gitu zaman sekarang. Karena keadaan dan dia sehat-sehat wong ini. Nah, dikaji di dalam metabolisme tubuh ternyata ya gue mau kamu ngomong memang detoksifikasinya ini
sangat banter Dan sering. sekarang digunakan lagi, kamu tahu nggak? Apa? Intermittent fasting namanya. Oh, Diet intermittent fasting. Itu berhasil di atas 50% apa kuwi? menurunkan berat badan. Intermittent fasting. Intermittent fasting. Heeh. Kuwi metode apa kuwi? Metode puasa. Oh, kuwi puasa. Heeh. Sing bedake karo puasa umume? Kalau puasa umumnya kita ya secara maksudnya orang Islam itu kan buka sahur. Nah, Kecil kalau Mas. intermittent fasting Masa sih itu kecil. tidak dibatasi jam. Jadi mau jam berapapun kamu makan dan jam berapapun kamu mulai makan lagi, itu yang penting jumlah jamnya itu konsisten. Misalnya mama mau intermittent fasting 12 jam. Oh iya iya, terus 12 jam berarti misalnya mama tak mulai jam piro lah. aku tak mulai nganu tak mulai makme jam 8 esuk wae. Terus mengko aku tak mandek apa jenenge? Buka Tak mandek intermittent kan fasting. berarti nek 12 jam berarti berapa? 12 sik benar. Ya 6 12 6. Enggak, mau jadwal makannya itu puasa itu hanya 4 jam apa berapa jam gitu, Pak. Kalau 12 berarti kan 12 jam boleh makan, 12 jam enggak. Kan kita kan jumlah jam dalam hari kan 24. Kuwi ndaut bahasane berarti. Ya enggak daud gini loh. Misalnya kan hari ini hari apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam berapa? Jam 9 malam. Itu kan sampai besok Minggu jam 9 pagi itu kan 12 jam. 12. Itu boleh makan. Kamu kok jam 9 pagi sampai jam 9 Malam makan, tidak malah makan. nggak boleh makan. Itu namanya intermittent fasting. Jadi puasa dengan jarak jam tertentu tapi konsisten. Ada sing 16 jam makan, terus berarti 16 jam makan berarti sisanya berapa? Oh, berarti nek ngonyong nganggone tirakat misan mah. Nah, Misan kuwi, yo nganggo kuwi berarti. misan. Ada sing misale 1 jam dalam 24 jam, 1 jam iso makan sak puase. Misan ki yang kono. Itu namanya intermittent fasting. Jam 6 malam iki kudu tekan jam 6 malam maning. Nah, antara jam 6 sampai jam 7 itu boleh makan. Tapi jam 7 4 kuwi iso oleh tekan jam 6. Seperti itu. Mas Hasib kecilin, Mas Hasib. Nah, begondes. Gue sing Siapa yang ngentut? sistem puasa berarti ya. Terus nek mlebu babakan meditasi, Apanya? ada statement seperti ini. Meditasi itu dilakukan sebelum mulai itu 2 jam sebelum mulai itu harus bersih dulu, tidak makan apa-apa. Gue nek secara ilmiah diilmiahkan kenapa? Kenapa? Ya kenapa aku tanya kok. Maksudnya begini. Kamu mau makan meditasi, kalau posisi perut kenyang itu nggak masuk. Kamu harus posisi perut itu netral selama 2 jam dulu baru makan meditasi. Nggak boleh makan 2 jam, jangan beri sesuatu di dalam perutmu sebelum kamu makan meditasi. Emangnya nek nyong maem terus meditasi kuwi ganggu po? Ora ngerti lah gue. Makan asin saja cukup itu. Itu juga makan manis misal. Itulah kehidupan. Tidak terlalu. Beberapa hari. Taksib. Ya, aku schedule dalam seminggu. 16 kan tambah 8 kan 24. Berarti hari pertama puasa dari jam 4 sampai jam 8. Jam 4 sampai jam 8 berapa jam? 16. Papat esok tekan jam 8 esok kok. Papat esuk 5, tekan 6, 7, 8, 4 jam. Nah, terus makan pertama ki jam 12 siang. Terus habis itu makan terakhir kui jam 4. Jadi jam 12 tekan jam 4 kan 1, 2, 3, 4. kuwi full raman apa to mah? Ora Bener. jam 8 sampai midnight puasa meneh. Oh, last meal by 8 PM.
Heeh. 8 berarti 12 sampai jam 8 ki pirang jam, Pak? Kan puasane jam 4 esuk tekan jam 12 awan. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 jam. 8. Terus bar kuwi jam 12 tekan jam 8 bengi 11, madang. 11, 12, jam. Iya, kok 8 jam. Hancur bar kuwi jam 8 wengi tekan tengah malam, jam esuk ora mangan maning. Kan 8 meneh. Heeh, Iya. berarti kan 16 Di per per 3 8. berarti kuwi. Iya, di per 3. Jadi 8 jam kamu boleh makan, terus 16 jam kamu nggak makan. Itu sebagai pemula itu bisa kayak gitu. Atau modele makan stop makan, itu juga bisa. Sik mah aku tak takon iki, tak takon. Heeh. Itu kan definisi makan kan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dan dicerna di dalam perut kan ngono kuwi. Nek rokok apakah disebut makan? Enggak apa nih? Rokok loh di dalam soalnya bapak pun kan misan orang rokok, tapi kan orang dikaji secara ilmiah. Nah coba dikaji secara ilmiah. Nek rokok kan kok bukan makanan, paman Iya. ada nutrisinya. Iya. Yang namanya makanan ya, makanan itu kan sesuatu yang kita makan kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan. Habis itu untuk kebutuhan tubuh nutrisi dari makanan itu, dan sisanya dikeluarkan melalui kotoran, pipis sama ya kan. Itu rokok kamu masuknya kemana? Iya maksudnya berarti kan boleh Apanya? di dalam misan, di dalam apa kuwi? Mau sih ngomong kamu? Hmm. Kan boleh sakjane. Lah sekarang gini Pak, kamu tahu di dalam rokok itu sebenarnya secara ilmiah ada nggak satu jurnal pun atau satu teori pun yang mengatakan itu rokok ada nutrisinya yang baik untuk tubuh? Ada nggak? Nggak ada. Adanya jelek apa nggak? Nah aku nak ngono Lah ya benar sak. udah, kan itu kan ilmiah, kamu mintanya ilmiah kok piye? Iya. Kalau kamu ilmiah jangan kaji secara nggak ilmiah lah. Salah teman. Nah ya piye? Rokok tetap mudarat, tetap jelek, tetap nggak ada gunanya untuk tubuh. Dan sesuatu yang tidak ada gunanya ketika kamu kepengen mendetoksifikasi tubuh yang tidak baik ya disingkirkan, udah selesai. Kamu jangan mendebat yang lain. Iya benar. Terus piye? Tidak ada. Nih yang kamu misal nih, ini ada nih intermittent fasting namanya eat normally day 1, day 2 24 jam puasa. Terus nanti day 3 itu normal makan biasa, day 4 normal makan biasa, day 5 24 jam puasa, day 6 day 7 makan seperti biasa. Itu bisa kayak gitu, kamu namanya misal. Bisa itu. Atau nih makan hanya few hundred calories, jadi Hanya makannya itu hanya sedikit kalorinya. Day 2, day 1 makan normal, day 2 24 jam puasa sama sekali nggak makan, atau makan hanya sedikit kalori. Misalnya makan sauprit ngono ki ngomong ganjal weteng. jame Bebas 24 jam. Yang penting kamu bisa menjamin kalau yang kamu makan itu sedikit kalori. sing mangan bebas kuwi ono mah. Ono. Pisang. Nguler ke ora dibatasi jam semenit ora. Iya, tapi itu kan kalorinya kamu terukur. Dalam 24 jam silahkan kamu makan, yang penting makan pisang. Nah, itu namanya apa? Itu namanya ini intermittent fasting. Sing 24 jam puasa atau 24 jam itu kamu boleh makan, yang penting kamu bisa menjamin kalau yang kamu makan itu sedikit kalorinya. Sekarang pisang sedikit nggak kalorinya? Banyak, Sedikit. sedikit. Kamu bilang banyak tak itu? Barang itu. Oh, sedikit berarti kalau Sedikit banget nih. tapi gur kuwi tok. Terus orang Sedikit orang tapi mangan enak. kalori, Apanya? orang mengonsumsi kalori. Kan di pisang ada kalori tapi sedikit. Kalori Iya sedikit, maksud Pak. tapi mau Itu Enak sudah banyak. kategori puasa itu kalau di intermittent fasting. Kalori sedikit enak banyak. tapi mau pisang tok wi, orang gue sego. Apa? Olah kamu kalau kayak gitu tuh dicari di dalam pisang kandungannya apa aja. Iku namanya mau kritis. Mama nggak punya alat sains. Nek mlebune ngon babakan tirakat mandi malam ngono kuwi Apanya? coba diilmiahkan. Mandi malam. Nah, secara ilmiah apa pengaruhnya apa, terus kemana?
Mandi malamnya jam piro? Malam jam 12 cuma. Kowe secara ilmiah mlayune ning ngendi? Nek jam-jam semono itu kan sebenarnya kan si liver ini kan sedang bersih-bersih nih. Nah, harusnya kan dalam posisi tidur. Karena karena kalau kita nggak tidur si liver nggak mau bersih-bersih. Karena semua otot harus rileks. Harus dalam posisi rileks baru si liver mau bekerja. Nah, fungsinya apa namanya mandi malam itu adalah merelaksasi otot. Jadi meskipun kamu melek itu si liver mau bekerja karena semua otot itu lemas. Benar. Makanya kan tadi kamu bilang sing tirakat piye makan atau merem. Nah, tapi dia rileks kok piye? Semua otot dia rileks. Dia bisa ibaratnya meditasi setenang itu. Beda dengan ibaratnya wong tidur sing gelisah sing organ. Berarti tujuannya kon turu jam sekian karena untuk merilekkan. Enggak, jadi si liver ini mau kerja tapi dia nggak mau kalau yang lain belum rileks, betul nggak? Tetapi bagi orang yang sudah rileks, ya sudah tidak perlu tidur. Tidur. Dan itu membantu untuk merelaksasi otot mandi malam, melancarkan sirkulasi darah. Dan yang paling penting sebenarnya malah mandi air hangat asli nih. Makanya kenapa kok kungkum ke doningon air hangat, tapi air dingin pun nggak masalah. Karena sekali lagi tubuh itu ada reaksi yang namanya berkebalikan dengan suhu lingkungan yang mama kemarin bilang. Nyo setakon iki sing Melayu Bruno. Saiful Karim itu mengatakan nek ngilmune Sunan Bonang kuwi ngene, sebelum kamu mandi kamu harus minum airnya dulu. Barang sak seripit. Wis. Jarene supaya sistem tubuh ini nanti dia akan suhunya akan sama seperti yang akan kita mandikan. Wih, kepiye kuwi? Itu kamu berarti ngajak mama diskusi tentang termografi ya atau sistem panas. Sistem panas nek benda mati ada konveksi, konduksi, evaporasi, orang benda mati kok. Evaporasi misalnya itu menguap. Jarak ngumbahi klambi di PP garing menguap. Karena apa? Karena benda basah menguap menjadi kering lewat apa? Matahari. Itu kudu evaporasi. Itu apa jenenge? Radiasi karena matahari. Nek konduksi misalnya kamu kayak godok banyu. Terus habis itu apa jenenge? Centongnya kamu masukkan ke situ sama-sama logam karo logam petukan. Nah, akhirnya panasnya merambat. Kan seperti itu. Tapi kalau untuk benda hidup itu berkebalikan. Misalkan kita suhunya panas di dalam tubuh ya, di dalam tubuh itu panas, maka ketika kita bersinggungan dengan yang dingin itu tubuh akan apa? Menolak. Akan mempertahankan panasnya. Mudah pura. Kita kan tubuhnya panas, bersinggungan dengan benda dingin yang kemarin mama jelaskan. Orang demam itu kan suhunya kan panas. Kita tempel atau kita kompres dengan air dingin contohnya ya. Tubuh akan menaikkan suhunya apa malah menurunkan? Menaikkan. Nah, karena benda hidup itu akan berkebalikan dengan suhu lingkungan. Berarti bahasanya ngelawan lah yuk. Yang lawan. Nah, tempat panas juga dibuat dingin. Tempat dingin dibuat panas. Terus, misalkan anak demam. Panas kan, dikompres sama air panas. Tubuh akan berkebalikan, akan menurunkan suhunya, akhirnya kemebol, kemeringet. Nah, demamnya turun. Makanya kenapa kalau anak demam itu dihimbau atau disarankan untuk dikompres menggunakan air hangat karena tubuh itu otomatis akan menurunkan suhunya. Berarti nek tentara wis dinggo tentara aku mriyang ning pendidikan, mriyang ki gigil ki. Kon lari tetep lari hilang. Iya, lari. Iya ya karena panas. Oh bener. Ora masuk akal. Kan ana sing ngomong, lho tetepi. Jane ku dudu anyes tapi saking panasin jero, yo akhirnya kemuli sisan. Iya dan itu jadi gini, kalau kok anak demam terus disuruh untuk pakai pakaian yang tipis dan menyerap keringat, itu sebenarnya menurut teori termografi tadi agak kurang tepat. Karena apa? Karena kan pasti dingin dan pasti akan tambah panas kan tubuh itu. Tapi itu kan demi kenyamanan Pak. Karena apa? Karena kalau misalnya anak menggigil
demam panas itu kan nggak nyaman kalau dikerukuk. Iya. Akan lebih nyaman ketika dia dikompres. Dikompres hangat itu nyaman sekali. Jadi kenapa kok orang dikerukubi, kok malah jadinya orang nyaman bocai. Jadi yang dikerukubi ku nak jamin kan bener. Kalau dikerukubi kan tambah panas. Jadi tubuh itu akan menurunkan suhunya. Jadi akan menjadi turun demamnya. Tapi kan itu proses yang tidak nyaman. Emang papa nyaman dikerukubi kan enggak? Ya, ora. Mending dikompres sampai dikerukubi, dikompres. Karena sebenarnya fungsinya sama, cuman metodenya beda. Nah, kalau kamu misalnya mandi, kamu posisi tubuhnya dingin ya, atau panas? Panas. Kan yang terjadi kan seperti ini. Mitos atau nggak tahu ya Pak ya. Bahwa nek panas aja langsung adus, mengko ngene kan ngono kuwi. Dan itu bagiku kan kudune secara bodoh-bodohan ono ki ngelak-ngelake ngombe kan enak kan ngono kuwi. Lagi panas-panas dijur kan malah seger ngono kuwi. Nah ngono kuwi, tapi nek ana sing nunggu reda sik, keringetin nunggu medun dingin. Karena seperti itu. Nah, kuwi cara medis, cara kesehatan itu bagaimana? Nah, kalau misalnya tadi kan suhu ini masih suhu ya berarti ya. Kan tubuh masih panas, ya nggak sih? Panas, kalau kamu gebyur dengan air dingin, otomatis kamu tadi apa? Mempertahankan panas ya? Panasnya. Rileks nggak kira-kira ototnya? Ora. Nah, kan kamu tujuannya kan mandi itu kan untuk merelaksasi otot. Berarti kamu kan pengen menyelaraskan suhu tubuhmu dengan lingkungan. Nah, terus caranya kepriwe? Ya berarti kamu harus apa? Harus tadi minum dingin dulu. Minum yang akan kita Lah itu sebagai upaya biar apa? Biar menyamakan. tubuh tidak terlalu kaget dalam Ya, menghadapi suhu yang dingin. Kan maksudnya kan nek wis sakit dingin, oh berarti wis mengenal nih nanti berarti kayak gini paling enggak. Nah, wis stabil suhunya, wis ibaratnya wis setara nembe digebyur. Nah, gue Saiful Karim mengkaji tentang itu dari Sunan Bonang. Jadi kebanyakan orang mati di kamar mandi itu gara-gara nggak tahu itu. Kok biung akhirnya bedak karena di saat gini panas disiram banyu adem dia langsung mempertahankan munggah nang sak otak ini. Sirkulasi darahnya kan gleblak. Sirkulasi darahnya mungkin akan meningkat dan lain-lain. Nah, otomatis kan jantung akan memompa lebih cepat dan kalau misalnya orang itu ada riwayat jantung lemah dan lain-lain ya otomatis akan gagal jantung. Nang kono sing disebut Saiful Karim ngono kuwi. Makane ya minum dulu dengan kesadaran ngono kuwi. Ya bener ilmiah berarti. Berarti kudu gawe umben-umben. Kan nggak mungkin mama minum pakai air keran. Ya kalau kamu nggak panas kan enggak. Dia kan panas di saat suhu tubuhmu panas, jangan buat gebyur. Iya, karena pasti akan naik suhunya tambah melawan. Mempertahankan suhu panas. Karena udah mudeng. Kondres. Oh, ini nek atus itu tak dibedeng ini. Ya kamu kan doyan air keran, mama kan nggak mau. Sama-sama ngombe Gusti Allah. Jane nek ngerti ilmune ki nyeneng nasi nawe. Nyenengke. Air keran dingin tapi gak sehat. Mana sebes kebodo mana. Tenggorokannya sama baca. Soalnya apa ya? Sing nggo mengkaji tentang kesadaran segala sesuatu kalau kita lakukan tanpa pengetahuan, tanpa kita mengerti. Angel. Kamu menyadari nggak? Gini kok, mama kan belajar virus, belajar bakteri itu malah bikin mama jadi lebih bijak. Oh iya ya, sesuatu yang kadang kita nggak nyaman, kepengen cepet-cepet disembuhin, padahal itu sebenarnya si tubuh itu sedang mengobati dirinya sendiri. Contoh apa? Demam, batuk. Dua hal ini adalah sahabat. Mindsetnya itu harus seperti itu. Jadi jangan buru-buru diturunin. Misalkan tubuh kok tiba-tiba menaikkan suhunya, itu sebenarnya ada apa? Itu sebenarnya kayak aku pingi. Lah itu kan kamu kan panas banget tuh, tapi kan mama nggak langsung ngasih kamu obat, tak biarin dulu, tak biarin sampai kamu ibaratnya wes stabil panasnya, wes nggak menggigil sampai kamu bilang panas. Nah kayak terus udah nggak nyaman, pak panas banget 40. Nah kan udine kan misalnya diterus-teruskan kan kamu akan tidak nyaman sama sekali kan. Terlalu tinggi. Nah nembe tak donke pun pakai paracetamol aja, nggak kasih antibiotik dan lain-lain. Jadi gini, si tubuh ini kalau misalnya ada patogen itu nama untuk barang asing apa contohnya bakteri, virus, terserah yang ibaratkan itu bisa merusak tubuh, entah itu merusak sistem pencernaan, pernafasan dan lain-lain. Lah kuwi nek teko ning awak
itu si awak nggak mau. Iki apa lagi dianggap ancaman. Akhirnya dia akan menaikkan suhu tubuhnya si awak ini, si tubuh ini. Tujuannya apa? Biar si patogen ini nggak jadi betah-betah di situ, keluar. Nggak suka dia di dalam tubuh yang panas. Gondres. Terus batuk itu adalah gejala ketika ada virus atau bakteri yang masuk ke dalam saluran pernafasan atas. Itu si tubuh ini, terutama tenggorokan, dia otomatis akan memproduksi lendir. Memproduksi lendir berupa riak. Itu tujuannya dia penolakan. Aku nggak suka ada ini, itu bakal jadi ancaman ini buat kita nih. Diusir itu untuk mengusir bakteri atau virus sebenarnya batuk itu. Jadi nek masih batuk itu saking alhamdulillah. Tapi kan tidak nyaman kalau lama-lama, akhirnya diciptakanlah ekspektoran, pengencer dahak. Karena apa? Ketika kok dahaknya encer, maka kita tidak akan terlalu sakit untuk batuk. Tapi batuknya masih ada nggak? Ya masih. Ada yang namanya batuk kering kan, ada yang namanya batuk tak kering. Nah itu. Nah gue akhirnya satu pelajaran dan satu hasil hikmah yang bisa dipetik, orang iso suudon karo segala sesuatu yang bermain di dalam tubuh kita. Kalau sendiri. mama makanya nek hasil sama kamu nek panas, mama hari pertama itu nggak akan langsung ibaratnya, atau kalau kamu kan udah apa jenenge jarang demam. Jadi kalau demamnya udah 39-40 ya langsung tak kasih paracetamol nggak apa-apa, tapi kan tak jeda 2 jam sebelumnya nggak tak kasih apa-apa. Jadi biarkan tubuh itu punya pertahanannya sendiri, berupaya untuk mengobati dirinya sendiri terlebih dahulu, kasih kesempatan. Habis itu terus ya wis ora apa-apa nek masih didunke karo paracetamol gitu. Hasil pun sama kan, nek misalnya belum 3 hari nggak ada kasih antibiotik. Kenapa Ati? Makanya aku sangat setuju dengan Sarif. Kenapa? Lah Sarif adine papa tuh nggak mau obat dia. Tubuhnya itu dia udah nyetel sembuh sendiri. Sama toh. Jadi kalau kalau jatuh sembuh sendiri, jatuh lagi sembuh sendiri. Seneng pokoknya itu tahu. Ya ini nek ngerti ilmu ini kan ngene menggunakan kesadaran total. Itu rawaton ora asal. Bakteri pun itu ada yang baik. Kalau pencernaan tidak dibantu oleh bakteri apa itu yang ada di Yakul Mas Hasib? Kayak Bakteri apa? Kok itu iso? bakterium apa ya? Apa pokoknya itu lupa. Nah itu kan susah itu mencerna makanan. Lupa. Hmm. Sipsiana siapa? Mamas. HCl yang tadi bilang mama enzim yang ada di dalam dalam lambung itu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk membunuh bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Jadi misalkan ada petani habis ngemek lemen, habis itu nggak cuci tangan, tuh mungkin cuci tangannya sekadarnya aja ya kok dia sehat-sehat aja, ya itu fungsi daripada enzim HCl yang ada di dalam lambung. Ini wis tersetel semuanya. Bahasanya ki letting go ya? Letting go. Melepas keterikatan. Ya Sarif mau melepas keterikatan dengan obat. Jadi anggaplah aja misalnya nih, aku demam, berarti ada yang nggak beres nih di tubuhku, ya nggak? Ada entah itu ada virus yang masuk atau bakteri yang masuk, dan sistem pertahanan tubuhnya itu sedang meradang. Berarti apa dengan batalion ono ancaman masuk drone kayak apa kayak terserah. Iku langsung meradang kan, entah itu apa bentuk pertahanannya itu kan pasti main. Itulah tubuh yang sing model pilek lah, lendirnya itu kan keluar semua. Lendir itu kan dia pengen ngusir patogen yang datang. Itu tentara lah, itu enggak bentuk darah apa itu sel darah merah putih. Putih, leukosit. Nah, iya. Ini disebut tentara Allah ini ngono jane. Sing aneh meneh Allah menciptakan penyakit autoimun. Autoimun ki apa? Jadi gini, itu kan mama tadi bilang antigen atau patogen yang masuk, entah itu bakteri, entah itu virus ya masuk. Habis itu kan si tubuh ini melakukan perlawanan. Jadi
untuk mempertahankan imunitas atau kekebalan tubuh ya si patogen ini diusir. Caranya batuk, kayak demam, kayak dan lain-lain. Nah kalau di autoimun itu malah kekebalan tubuhnya sendiri yang dia serang. Nah, kok iso? Lagu Gus Daloki kenapa menciptakan penyakit itu? Aku tekan saya kayak tak kayak apa sih? Sedang di Kapuri. iya, jadi dia itu malahan apa sistem pertahanan tubuhnya itu malah menyerang sistem kekebalan tubuhnya sendiri. Itu salah. Mudah autoimun itu. Termasuk HIV AIDS barang itu kan yang kenapa penyakit tidak bisa disembuhkan, dan itu kan virus itu. Tapi nek mlebu ning kono kuwi mengko ndak ora bersinggungan karo dawuh pangeran sing ora ana salah sijining penyakit sing ora ana obate. Apanya? Ada obatnya HIV, ada. Kalau pengen tahu mati. Dia dengan mati sudah terbebas dari penderitaan HIV. Lah kan kamu tidak pernah bilang mati itu jangan kamu anggap bukan obat, ya enggak? Ya udah selesai. Masnya juga gemek, Mas. Gemek. Apa? Itu gemek diambilin. Mana kemak? Dalam. Mana? Pas ini, Mas. Apa? Si gemek itu loh. Si sektor. Bukan yang kecil. Nah, aku itu loh. Nanti ini Ini loh, ini ngintip. Oh ya ini. ambilin, Mas. Ambilin pas ini. Kamu gemes. Lihat. Oyen kayak gitu, Cek. Lihat oyen gini gua. Kena ting 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 ting. Yang ala bocah-bocah. Berarti benar ya Pak, puncak tertinggi hakikat apa? Syariat. Itu kan syariat termasuk Syariat. belajar ilmiah. Hukum dan yang lain-lain. kafah nih loh. Jadi itu sing hukum sing fanatik tapi hukum. Tapi kamu yang jadi bijak nanti. Oh iya ya, berarti selama iki sing wis tak lakoni atas dasar spiritual ternyata diilmiahkan ada. iya. Terus jadinya lebih yakin, lebih mantap kan seperti itu. Kayak perwetonan kan koncone mama akhirnya jujur. Pelan-pelan mau ngerti, Pak. Kenapa kok diciptakan rimbon, weton dan lain-lain? buat ngerti api sih. Kan seperti BMKG. Jadi kan apa sih ya nek Prediksi. BMKG itu kan prediksi cuaca kan meskipun tidak 100% benar, itu tidak pernah meleset Terlalu sampai ibaratnya lebih dari 70%. Iku mesti bener lebih oke ngono ketimbang orane. Iya, Pak. Oh ya. Kenapa? Itu juga kenapa? Kamu tahu nggak gemek bulumu kayak apa? Kayak bajing, kamu tahu nggak? Kok iso? Kayak Kenapa itu bajing. kulitnya jentar? Nah, kayak bajing. Bajingnya Habis orang. itu pas gak kelihatan Itu blacknya menggaruk aja sampai besok. Ini apa? Ini kucing apa? Apa bajing? Ini kucing, guys. Nah, kenalan dulu. Assalamualaikum. Nama saya adalah Kamu lagi Gemek. Iya. siaran langsung. Enggak. lagi video. Pak Ola. Lagi live. Pak Ola. Itu live. Itu video itu. Apa lah? Udah diem aja, diem sini. Tahu kayak bayang. Ulu. Udah lah ya, tak pakai mama lagi lah ini. Jangan. Jangan. Apa? Pelit kamu. Pelit buat dia masih amin. Alah kita. Gak lucu teman Masih gue sih. amin. Itu lucu sekali. Oh no. Emang kalau buat ingetin si Amin nggak boleh. Pasti kangen sama Umi. Yang penting udah di surga lah. Iyalah. Saya pergi si Oyen. Ini tempatnya buat rumah kucing nih. Iya kasih Firta ya, Mak. Ketinggalan oke kayak Firta ya. Tendang. Didata bukunya besok sekolah tuh. Kan hari besok kan hari Minggu. Masa. Ih, Senin yo. Ih.
besok anu ke apa namanya